Klik 2 kali. Bos, ada es. Es apa? Lemari es? Ambil saja yang kamu suka. Aku sebenarnya ingin sedikit lebih gelap kulitnya. Setiap inci sinar matahari di sini menyimpan kenangan guru. Kakak Linshu, kalian lihat, apakah itu profesor termuda, Wang Feifei? Iya, itu dia. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia seharusnya menerima penghargaan kemajuan ilmu pengetahuan? Feifei, jika ibuku tahu tentang pencapaianmu sekarang, pasti dia akan sangat bangga. Yunru, kamu sebenarnya kebanggaan guru. Setelah perusahaan go public, kamu malah mendonasikan ratusan sekolah. Inilah yang ingin dilihat oleh guru. Terima kasih, aku tadinya pikir kamu tidak akan datang tahun ini. Lagi pula kamu baru saja bergabung dengan Akademi Sains. Sekarang pasti sangat sibuk. Meskipun sibuk sekalipun, saya tetap akan datang menemui guru. Tanpa guru, tidak ada saya seperti sekarang. Lihat, semua orang sudah datang. Itu yang memakai kacamata, pasti Li Chun, kan? Iya, benar. Beberapa waktu yang lalu, sangat populer. Pengacara yang khusus menangani kasus untuk orang miskin. Dan bahkan menyeret Heng An Group ke dalam masalah. Jangan terlalu terkejut. Sudah melihat orang yang berambut panjang itu? Dia adalah wakil gubernur Yongzhou, Sukin. Dan yang di seberang itu adalah pendiri Hongmei Group, Zhang Yunru. Kalian benar-benar sangat perhatian, ya. Setiap hari guru, beliau selalu datang. Jika bukan karena kepala sekolah, kami yang seperti ini tidak mungkin bisa keluar dari gunung. Tidak mungkin memiliki kehidupan seperti sekarang. Benar, kepala sekolah bagi kami adalah orang tua yang lahir kembali. Tanpa beliau, tidak akan ada kami seperti sekarang. Hidup saya diselamatkan oleh guru. Masalah kecil ini tidak perlu dibesar-besarkan. Karena semua sudah berkumpul. Ayo kita berangkat. Bos, hari ini hari apa? Banyak orang penting datang. Hari ini adalah hari guru. Di tempat kecil seperti ini masih ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi tidak ada. Ada seorang guru terkenal. Mereka semua memandang guru mereka, Tuan Sang. Tuan Sang adalah ibu Sang Yunru, Zhang Hongmei. Wanita dipanggil Tuan. Sungguh suatu kehormatan. Apa ini? Tuan Zhang memiliki banyak prestasi. Hei, biarkan aku memeriksanya. Dia menjadi guru teladan nasional. Pahlawan kerja yang berdedikasi. Salah satu dari 10 wanita luar biasa masa kini. Ini orang seperti apa sih? Kita harus mengunjungi dia. Tentu, Tuan Sang dimakamkan di Gunung Penjaga Pena di sebelah timur. Tuan Sang sudah meninggal. Lalu, bagaimana? Omong-omong, kalau kalian mau pergi, tolong bawa sedikit persembahan untukku. Tuan Sang sebelumnya pernah membimbing anak saya. Sekarang, anak saya sudah kuliah di universitas ternama. Tahun itu, keluarga saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan sekolah. Ibu Zhang datang mencari saya. Saat saya masuk, hujan deras turun. Kamu di sini ngapain? Xiao, kenapa kamu datang? Tiba-tiba kamu tidak ada di kelas. Saya agak khawatir. Saya sedang membantu pekerjaan rumah. Kamu antar saya ke rumahmu. Saya ingin berbicara dengan orang dewasa di sana. Fei, orang dewasa di rumahmu mana? Ayah saya ada di dalam kamar. Fei kembali.
Nenek, Nenek, saya sudah selesai memotong rumput untuk babi. Ini kepala sekolah kami. Dia datang. Dia datang untuk kunjungan ke rumah. Kepala sekolah, silakan duduk. Nenek, tidak perlu repot-repot untuk menyambut saya. Saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan ayah Fei Fei. Tentang sekolahnya. Dia di dalam kamar, ikut saya saja. Kepala sekolah Sang. Kenapa kamu datang? Si Fei. Apa yang sedang terjadi? Ayah saya lumpuh. Dia memang sudah sakit-sakitan. Kaki dan kakinya tidak lincah. Dulu masih bisa bekerja sedikit. Sekarang semakin parah. Belum periksa ke dokter? Sudah. Ke dokter di ujung desa. Dokter bilang penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Tidak mencari rumah sakit yang lebih besar. Sang Song, penyakit saya sudah tidak bisa disembuhkan. Bukan kami tidak memanggil Xiao Bei. Belajar sudah benar-benar tidak ada syarat lagi. Tapi, setelah adik saya selesai sekolah, saya bahkan tidak bisa jamin ada sekolah lagi untuknya. Ayah, saya tidak mau sekolah lagi. Saya tidak mau bersekolah lagi. Biarkan adik saya yang belajar dengan baik. Aku akan merawatmu. Ini tidak berguna. Bukan begitu. Bukan, ini benar. Aku sudah besar. Aku bisa membantu di rumah. Lagi pula, anakmu juga tidak perlu membaca terlalu banyak buku. Yo, pasti harus sekolah. Anak laki-laki, anak perempuan, semua harus sekolah. Kami benar-benar tidak mampu membayar uang sekolah. Kepala sekolah, maafkan saya. Uang sekolah saya sudah tertunggak setengah tahun. Biaya asrama juga belum terbayar. Bahkan tidak bisa bayar ini. Tenang, saya akan berusaha. Saya bisa memelihara babi. Setelah saya mendapatkan uang, saya akan membayar semuanya. Ini semua takdir. Anak desa yang kaya. Mereka kaya karena memang ditakdirkan kaya. Karena itulah kita harus belajar untuk mengubah nasib. Saya tahu keadaan keluargamu. Tapi satu hal yang tetap membuatku lega. Fei Fei, setidaknya ayah dan nenekmu memang berniat baik ingin kau sekolah. Tapi apa gunanya? Berguna. Ayah Fei Fei, nenek Fei Fei, ada satu hal yang ingin kubicarakan dengan kalian. Serius membicarakannya. Lalu kau bilang, dia kuliah tinggi ya? Sebentar lagi selesai. Kuliahmu ya? Bersabar sedikit saja, 2 tahun lagi selesai. Kalaupun tidak lulus ujian masuk universitas. Lulus SMA saja sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lebih baik daripada hanya tinggal di desa terpencil ini seumur hidup. Alasan-alasannya kami semua mengerti. Tapi, Pak Yu, saya akan membayar uang sekolah kalian. Untuk masalah tempat tinggal, biarlah Fei Fei tinggal di kamar saya dan sekamar denganku, masalahnya selesai. Tidak perlu membayar lagi. Sedangkan untuk masalah makan, kami makan bersama dengan Fei Fei. Selama ada sedikit makananku, dia tidak akan kelaparan. Anak ini. Begini, apakah tidak apa-apa? Kepala sekolah. Kamu benar-benar tidak bisa diam, ya. Bangunlah, bangunlah, bangunlah. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami. Bersujud kepada kepala sekolah. Bersujud kepada kepala sekolah. Bangunlah dengan cepat. Sekolah kepala sekolah. Anda sudah cukup sukses karena Anda telah belajar dalam waktu yang lama. Hormatilah ayah dan nenekmu. Melayani masyarakat saja. Kepala sekolah, saya pasti akan membalas budi Anda. Tapi saya telah berkata salah. Sama sekali tidak bisa membalasnya. Dia yang lebih tua juga sudah membalasnya kepada Anda. Kontribusinya terhadap negara adalah balasan terbesar bagi Tuan Sang. Benar, jika ibuku masih hidup, dia pasti akan sangat senang. Tahun itu memang terlalu sulit. Selalu ada bahan sutra yang tidak tahu diri membuat masalah. Setiap kali mengingatnya, aku tak bisa tidak merasa kagum. Bagaimana Ibu Sang mampu bertahan?
Ada apa ini? Sepertinya ada yang sedang melakukan penerimaan siswa. Penerimaan siswa sekolah mana? Kan belum ujian masuk perguruan tinggi. Penerimaan siswa jenis apa? Teman-teman, sekolah menengah Huabu akan ditutup pada semester depan. Teman-teman yang ingin melanjutkan ke SMA, dan teman-teman yang ingin mengulang pelajaran, bisa mendaftar lebih awal di SMA Boyu. Teman-teman, bawa selebaran ini. Kembali dan beritahu orang tua kalian. SMA Boyu. Setoran awal 300 yuan. Bisa dipotong menjadi 500 yuan. Dipukul, 1 ember minyak, haha. Kepala sekolah Zhangming, ini apa-apaan sih? Aduh, kepala sekolah Hongmei, kamu ngapain sih? Sekolah ini tidak bisa berjalan lagi. Kita tidak sampai harus bertani, kan? Kamu datang ke sekolahku. Aku akan membayar gajimu, haha. Sekolah kita benar-benar akan ditutup ya. Lalu bagaimana ini? Kami yang hampir lulus masih oke. Tapi bagaimana dengan adik-adik kelas kita? Mereka masih ingin mengulang tahun depan. Lalu bagaimana ini? Semoga kepala sekolah tidak serius dengan ini. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Sekolah Huabu akan terus berjalan. Zhang Hongmei, jangan bicara omong kosong dengan mata terbuka. Apakah kamu belum mengerti situasi yang sebenarnya? Apa yang perlu saya pahami? Hahaha, pemberitahuan sudah disebarkan. Kami baru saja datang untuk meneliti pendaftaran. Saya tidak peduli dengan teman sekelasmu. Tapi sekolah menengah Huabu pasti akan terus berjalan. Para siswa, ayo cepat, berpisah saja. Kembali saja, kembali saja. Jangan khawatirkan hal ini lagi. Hebat, saya sudah tahu ini tidak mungkin. Meskipun harus dihentikan. Tidak mungkin itu adalah sekolah swasta kalian. Saya sudah paham dengan perpustakaan lagu ini. Dua bola mata yang tidak tahu aturan ini pasti penipu. Ketua, saya telah mengusir mereka. Zhang Hongmei adalah penipu. Pemberitahuan dari Biro Pelatihan Pribadi sudah dipasang di pintu masuk sekolah menengah Boyu kami. Sekolah menengah Guan Qinghua. Kalian semua adalah dukungan saya. Kepala sekolah kita sudah cukup. Perbuatan seperti ini sudah sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Jadi kamu mengakuinya. Saya mengakui apa? Apa hubungannya pemberitahuanmu dengan sekolah menengah Huapeu? Di mana Zhao Jie? Paman Zhao. Paman Zhao. Zhao Chanjiao di mana? Zhao Chang itu. Bagaimana kamu bisa jadi satpam seperti ini? Aku tidak ingin melihat mereka muncul di sini lagi. Baiklah. Pernah lihat tinju sebesar panci tanah liat? Kalian pergi sendiri atau kami yang mengantar kalian? Kami pergi sendiri. Pergi sendiri, bereskan barang-barang. Bereskan barang-barang. Zhang Hongmei, kau tunggu saja. Sekolah menengah Chinatown pasti akan ditutup. Tunggu saja. Sekarang cepat pergi. Kepala sekolah, saya. Saya tidur di lantai saja. Saya suka tidur di lantai. Kamu mau atur saya ya? Kenapa saya harus menangis? Sebelum tidur. Bangun malam untuk ke toilet. Kepala sekolah. Hei, bukankah kamu tadi ke kamar mandi? Kenapa kamu tidak ganti baju? Basah begini. Ah, saya mengerti. Tidak buruk, tubuhmu memang tidak tinggi. Bisa dipakai. Ini pakaian saya yang dulu. Saya jarang memakainya, kamu coba pakai. Kepala sekolah, saya. Kenapa kamu menangis lagi? Tidak suka? Bukan begitu. Memang sedikit kedaluarsa. Bukan. Ibuku meninggal muda. Bisakah aku memanggilmu Ibu Zhang? Kukira ada sesuatu. Kalau mau panggil saja. Ibu Zhang. Ibu Zhang, haha. Gadis kecil. Pikirannya cukup dalam. Cepat ganti pakaian. Ayo, cepat pergi. Panggil ibu. Dengan penampilan seperti ini cukup tampan. Jika rajin belajar, masa depan pasti cerah. Terima kasih, Ibu Zhang.
Kenapa terima kasih? Asal aku rajin belajar saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan guru. Bu guru. Bu guru, kalian ini ada apa, sih? Aduh, dunia mau kiamat. Kepala sekolah Licun memaksa saya untuk mengajak mereka menemui ibu untuk membicarakan masalah sekolah itu. Masalah apa, sih? Kepsek, jangan sembunyi-sembunyi dari kami, ya? Sekolah menengah Goyo itu benar-benar bodoh. Apa yang dikatakan itu semua benar, kan? Iya, sekolah kita benar-benar akan ditutup. Saya masih ingin mengulang tahun. Tapi saya tidak punya syarat untuk ke kabupaten. Harus bagaimana ya? Kalau ujian kali ini tidak berhasil. Untuk mengulang di sekolah lain, saya bahkan tidak mampu. Selain itu, saya juga harus merawat kakek saya. Jika pergi ke sekolah menengah 1, biaya transportasinya juga sangat mahal. Kepala sekolah, tempat kami ini terlalu miskin. Setiap keluarga punya kesulitan masing-masing. Anak-anak di sini masih bisa berkesempatan untuk belajar. Kalau ke kabupaten, jalan pegunungan yang hampir 100 km itu bisa memutuskan impian sebagian besar anak-anak. Saya tidak akan menipu kalian. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Di dalam hati saya sebenarnya punya rencana ini. Junior tidak bisa menghabiskannya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh junior kita? Ya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Zhang? Apakah kalian percaya padaku? Tentu saja, Anda adalah kepala sekolah terbaik di dunia. Iya, kami semua percaya pada Anda. Apakah masih ada harapan untuk masalah kepala sekolah ini? Segalanya tergantung usaha. Saya pasti tidak bisa membiarkan Huang Emil terlibat. Kepala sekolah, apakah menurut Anda kita bisa melakukan sesuatu? Tidak perlu, yang perlu kalian lakukan adalah belajar dengan baik. Setiap hari, saya berolahraga. Besok saya akan pergi ke kabupaten. Apakah kamu akan pergi untuk mengajukan petisi? Kita bisa pergi bersama. Kita bisa pergi bersama. Kita pergi untuk memperkuat badan kepala sekolah. Tidak perlu sebanyak itu orang. Biaya transportasi menjadi masalah. Aduh, kepala sekolah. Kami akan berjalan ke sana, tidak naik mobil. Iya, kami bisa berjalan ke sana. Tidak usah, tidak usah. Yang perlu kalian lakukan adalah tetap tinggal dengan baik di sekolah. Saya akan mencari cara agar tidak terdengar oleh pihak berwenang. Sekolah menengah Huang He. Makanan di restoran Aning enak. Saya minta orang membeli beberapa barang segar. Ini khusus untuk pengolahan gambar. Ini fokus pada kesehatan dan pemeliharaan tubuh. Haha, tentu saja. Di mana Direktur Chai? Dia benar-benar visioner. Keputusan tegas. Kali ini kamu benar-benar sangat terbantu. Iya. Kamu nggak bisa hanya menyelesaikannya dengan satu kali makan saja. Mana bisa begitu? Saya sudah menyiapkan beberapa oleh-oleh khas. Nanti akan saya kirimkan ke rumah Kepala Dinas Chai. Hahaha. Bapak Sang, terima kasih banyak. Kepala Dinas Chai, Anda benar-benar sangat memikirkan pendidikan di Kabupaten Lu. Ini nggak seberapa. Itu Zhang Hongmei yang bau dan keras kepala itu. Untuk apa kau sebut-sebut dia lagi? Ada apa, Zhang Hongmei? Apa yang dilakukan bintang sial ini di sini? Kepala Chai, saya ingin bicara denganmu tentang SMA Huabu. Bicara apa lagi? SMA Huabu sudah dipastikan tidak bisa beroperasi lagi. Kamu jangan menyusahkan Direktur Chai lagi. Kamu itu Direktur Chai. Kamu tahu, Zhang Hongmei menutup sekolah Huabu Songsue. Itu perintah langsung dari Direktur Chai. Selama kamu mengikuti prosedur, tidak masalah. Kamu menangkap apa? Kamu ini siapa? Ini Lin, kepala departemen promosi kami. Goyo Education datang ke sini untuk mendirikan sekolah. Dialah yang mendatangkannya. Kepala Dinas Chai mampu mendatangkan sekolah swasta ke Kabupaten Lu, itu hal yang baik. Tapi tidak perlu menutup sekolah menengah Huabu ya. Kau tahu kan kondisi sekolah menengah Huabu? Karena aku tahu makanya harus ditutup. Sekolah menengah Huabu. Siswanya sedikit, lingkungannya buruk. Sumber daya manusianya lemah dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Tapi bagi anak-anak miskin di pegunungan, sekolah menengah Guantian Huabu itu akan benar-benar memutuskan harapan mereka. Itu hanya omong kosong. Dengar, itu hanya omong kosong. Kan masih ada sekolah menengah Boyu. Betul, benar. Lingkungan di sekolah menengah Boyu kami bagus. Dan tenaga pengajarnya kuat. Anak-anak ini datang ke sini pasti memiliki masa depan yang lebih baik. Apa itu kehormatan? Apapun itu, bukan begitu? Kamu ngomong apa sih?
Dia sedang mengatakan sebuah peribahasa. Peribahasa? Peribahasa apapun juga tidak akan mengubah bahwa pendidikan kita lebih baik daripada Cina Towon kalian. Kalian diboyu sekuat apapun. Anak-anak tidak mampu sekolah juga tidak ada gunanya. Kak Chai, kau tahu kan keadaan keluarga anak-anak di sekolah menengah Huabu? Sesuai dengan keadaan dan kondisi keluarga mereka sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa sekolah di kota? Ini tidak memungkinkan. Kita ciptakan saja kondisinya. Lagi pula kalian Huabu ini ditutup. Ini sudah pasti. Zhang Hongmei, tenang saja. Guru-guru dari departemen kita akan kami atur dengan baik. Saya bukan ngomong ini. Guru-guru kami bisa bekerja di mana saja. Tapi anak-anak ini tidak bisa begitu. Zhang Hongmei. Jangan bahas itu lagi, ya? Ternyata ada hal penting yang harus dilakukan meskipun ikut bermain. Masyarakat harus maju. Selalu ada beberapa orang yang akan tersingkir. Zhang Hongmei memberitahumu, berkas sudah dikirim. Kamu tinggal siap-siap saja. Zhang Hongmei, apakah kamu tidak mendengar kata-kata Direktur Chai? Pasti ada yang akan tersingkir. Lagi pula, anak-anak yang bahkan tidak mampu membeli buku. Mereka ya, biarkan mereka tetap di desa dan membajak sawah saja. Hai, Kepala Chai. Hai, Kepala Chai. Hei. Jangan pergi. Kepala Chai, ini tidak benar. Zhang Hongmei, apakah kamu gila? Berani-beraninya kamu mengatakan Direktur Chai salah? Direktur Chai, yang kamu katakan memang benar. Masyarakat harus maju. Selalu ada orang yang akan tersisih. Tapi anak-anak yang miskin tidak boleh dicabut kesempatan mereka untuk belajar. Itu tidak adil. Zhang Hongmei, sebenarnya kamu mau apa? Omong kosong. Tidak bisa dihentikan. Tolong Direktur Chai cabut perintahnya. Zhang Hongmei, kau kira kau siapa? Kau hanyalah seorang guru miskin. Kau berani mengatur Direktur Chai. Bukan begitu, Zhang Hongmei. Kau hanya seorang guru biasa. Kerja di mana saja tidak apa-apa kan? Kenapa kau harus ikut campur? Para siswa itu, kalian suruh mereka pasrah saja tidak apa-apa kan? Bagaimana mereka bisa pasrah? Kepsek, kami akan membantumu. Zhao Hongmei ini sedang apa? Kamu membawa orang untuk mengancamku? Hei, Zhang Hongwei itu kamu? Ini apa maksudnya? Kamu membawa orang untuk mengancamku? Kepala Biro Cao, saya tidak seperti itu. Saya, Guru Wu. Saya tidak membiarkan kalian tinggal di sekolah, kan? Kepala sekolah, anak-anak memaksa untuk datang ke sini bersama. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Ayo, teruskan saja bermain. Di tengah hari begini, kamu tidak ada kerjaan, kenyang begitu saja, ya? Zhang Hongmei, kamu ini tidak tampak seperti orang yang sedang meminta bantuan, loh. Aku peringatkan ya. Anak-anak ini, kalau datang, ya harus kembali dari mana mereka datang. Kalau begitu, kamu bilang anak-anak itu sudah datang. Kamu tidak mau mendengar ocehannya itu. Anak-anak itu semua sudah diatur oleh kalian. Apa yang bisa didengar dari itu? Ayo cepatlah. Jangan ganggu peralatan makan. Biarkan kami makan. Hanya beberapa kalimat saja. Direktur Chai, keputusan Anda bisa mempengaruhi ratusan orang. Nasib anak-anak ini. Anda juga bisa dibilang sebagai orang tua mereka, kan? Tidakkah Anda seharusnya mendengarkan pemikiran anak-anak ini? Sekolah kami jangan sampai ditutup. Keluarga saya miskin, jika sekolah ditutup. Pasti keluarga saya tidak akan membiarkan saya sekolah lagi. Anak-anak seperti kami. Kalau bukan karena ada sekolah di dekat rumah kami. Bagaimana mungkin bisa melanjutkan pendidikan? Para pemimpin sekalian. Tolong beri kebaikan, biarkan sekolah kami tetap berjalan. Para siswa sekalian. Para siswa. Apa pendapat kalian? Saya sudah mendengarnya. Kami akan mempertimbangkannya dengan baik. Sekarang kalian kembali belajar dulu ya. Iya. Apakah tidak akan ditutup? Kami akan mempelajarinya. Kembali dulu ya. Kembali saja. Iya. Kembali saja. Direktur Chai. Ada hal penting yang harus kembali. Semua harus kembali. Ayo. Anak-anak dari Direktur Chai jauh-jauh datang. Ini tidak mudah. Berikanlah jawaban yang pasti. Zhang Hongmei. Kamu benar-benar ingin membuatku kehilangan muka, kan? Masalah ini sudah sampai ke tangan Bupati Fen. Tidak bisa diubah lagi. Kenapa tidak bisa berubah? Lihatlah mereka. Lihatlah kakakmu. Keluarganya ada 6 anak perempuan. 1 anak laki-laki. Para saudara perempuannya memohon kepada orang tuanya agar membiarkan dia menyelesaikan pendidikannya. Dia adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya yang bersekolah sampai SMA. Lihatlah dia. Sejak kecil, orang tuanya meninggal secara tidak terduga. Dia hidup bersama kakeknya.
Dia mengandalkan prestasi perang untuk membantu ekonomi keluarga. Dan juga, Sukin cukup. Setiap keluarga punya kesulitan. Seluruh Kabupaten Lu juga sedang kesulitan. Kami membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tidak mungkin keputusan ini terpengaruh oleh individu-individu tersebut. Zhang Hongmei, kau mengerti kesulitan dalam kasus kriminal ini sangat besar. Aku mengerti kau. Tapi kau harus mempertimbangkan kesulitan pemimpin juga. Aku tahu pemimpin kesulitan. Semua orang kesulitan. Tapi sesulit apapun, jangan sampai menyulitkan anak. Kepala Cai. Kepala Cai. Aduh. Guru, tolong beri kesempatan pada sekolah menengah Huahua. Berikan kesempatan pada anak-anak ini. Zhang Hongmei, apa yang kamu ingin lakukan? Kamu ingin menunjukkan apa? Kamu ingin siapa yang melihat? Zhang Hongmei, cepat bangun. Meskipun sedang minum, cepat bangun. Pergi. Kepala Cai. Kepala Cai, saya mohon padamu. Berikan kesempatan, ya. Tuan San, ini demi murid-murid. Dia rela melemparkan harga dirinya. Dia benar-benar kepala sekolah yang baik. Menjadi teladan bagi orang lain. Sungguh pantas. Setiap kali mengingat ibu Sang berlutut. Aku merasa sangat sedih. Saat itu aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa harus memohon kepada orang yang tidak tahu diri itu? Sekarang kupikirkan lagi. Sungguh sangat sulit. Pada awalnya ketika berbagai pihak di Lu County memutuskan untuk menutup sekolah menengah Huabu pun wajar. Rakyat susah, pemerintah juga susah. Tempat yang memiliki tekanan keuangan semakin sulit untuk ditangani. Kak Susin, kesulitan itu objektif. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Dulu, saat keadaan lebih sulit, kita semua tetap bertahan, kan? Sebenarnya, ini masalah manusia. Beberapa orang akan menghindar dan mundur saat menghadapi kesulitan. Tapi ada juga yang akan menghadapi tantangan itu. Lalu, bagaimana dengan yang selanjutnya? Sekolah sudah tutup. Zhang Fengmei, jangan coba-coba dengan trik ini, aku tidak tertipu. Sudah dewasa. Kita semua sedang dalam perjalanan. Tangan yang hilang di jalan yang bingung. Berikan kami sedikit kesempatan. Kalian semua bangun. Bangkitlah, kalau tidak memberi kesempatan. Kami akan berlutut terus-menerus. Kamu, Jiang Hongmei. Perilaku apa ini? Ini yang disebut pemaksaan moral? Kamu membuat pria merasa sangat canggung. Apakah kamu tahu itu? Kalian mau berlutut di mana? Berlututlah di sana. Anjing yang baik pun jangan menghalangi jalan. Awas, nanti aku tabrak kalian sampai mati dengan mobilku. Ada apa ini? Hanya karena punya mobil, lalu boleh seenaknya merenggut nyawa orang? Hanya karena punya mobil, lalu boleh seenaknya merenggut nyawa orang? Bukan kau yang menabrak siapapun ya? Urusanku, apa urusanmu? Kau akan selalu ada yang mengurusmu. Bukan Direktur Lin. Kenapa wajahmu seperti itu? Kram ya? Ayo bangun semua. Sekarang sudah masyarakat baru. Semua orang setara. Apapun permintaanmu, tidak perlu berbicara dengan berlutut. Ayo, anak-anak. Bapak Kepala Kabupaten Fen, angin desa apa yang membawa Anda ke sini? Bapak Kepala Kabupaten Fen. Bapak Kepala Kabupaten Fen. Bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Ada perintah atau instruksi? Tidak ada instruksi. Saya cuma jalan-jalan pulang. Makan mie asam sayur. Kebetulan lewat sini. Bupati Fen juga belum makan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Ya, saya setuju. Kita makan bersama. Makan bersama. Bapak Bupati. Anda ini orang penting. Tidak bisa mendapatkannya. Tidak bisa mendapatkannya. Saya masih merasa lebih nyaman makan mie asam sayur di rumah. Aha. Anda adalah kepala distrik Fen. Kenapa? Apa tidak kelihatan? Haha, saya juga merasa tidak kelihatan. Kalian adalah guru dan siswa dari sekolah menengah pertama 1, kan? Kami dari sekolah menengah Huabu. Saya adalah kepala sekolah Zhang Hongmei. Sekolah menengah Huabu. Oh, saya mengerti. Kalian datang karena masalah penutupan sekolah Huabu. Kepala distrik Fen, sekolah Huabu tidak boleh ditutup. Zhang Hongmei, jangan terlalu berlebihan. Keputusan untuk menutup sekolah Huabu ini adalah persetujuan langsung dari kepala distrik Fen. Jika kamu meragukan keputusan kepala distrik Fen, berarti Direktur Kiao. Lalu bagaimana dengan keputusan saya? Apakah keputusan saya tidak boleh dipertanyakan lagi? Bukankah Anda adalah pemimpin garis depan? Dia itu siapa? Dia bisa mempertanyakan keputusan Anda? Benar kan? Haha.
Minggir sana. Kepala sekolah Liang, katakan apa yang ingin Bapak katakan dengan berani. Mengapa sekolah menengah Cina Town tidak bisa mendapatkan irigasi? Apakah ada masalah dengan pengaturan kami terhadap guru dan siswa? Kata-kata Zhang Hongmei itu salah. Bagaimana kepala sekolah Zhang hanya memikirkan untuk menghasilkan uang? Kabupaten Yelan membantu pendidikan kita yang terbelakang. Benar. Jika semua biaya di sekolah menengah Boi sama dengan biaya di sekolah menengah Cina Town, itulah yang namanya dukungan. Ini tidak mungkin. Lingkungan pendidikan kita jauh lebih baik daripada sekolah menengah Cina Town kalian. Hei, Direktur Chai. Standar biaya ini sebelumnya sudah kita sepakati. Ini tidak bisa diubah, hahaha. Hei, Direktur Chai. Sudah tertulis di materi. Pendidikan berbasis persaingan ini adalah investasi. Tentu saja tidak bisa seperti sekolah negeri. Sekarang ini masalah persaingan. Sekarang ini anak-anak ini tidak mampu bersekolah. Kepala sekolah, tolong jelaskan. Berapa banyak anak yang akan putus sekolah karena hal ini? Setidaknya separuh, bahkan lebih. Kebanyakan adalah perempuan. Mereka mungkin tidak mampu bersekolah. Sekolah Huabu memiliki lebih dari 400 siswa. Ini bukanlah masalah kecil. Jadi, urusan sekolah menengah Guoyu tetap seperti biasa. Tetapi, usulan untuk menutup sekolah menengah Huabu ditunda untuk sementara waktu. Terima kasih, Bupati Fen. Tidak boleh begitu. Bupati, kalau Anda melakukan seperti ini, kami tidak akan punya sumber siswa berkualitas lagi. Apa Anda bercanda? Apakah Boyu membuka sekolah menengah di kota kabupaten? Dan hanya fokus pada sekolah menengah Huabu? Kabupaten Lu memiliki lebih dari 10 kecamatan. Bukankah kalian seharusnya berpikir untuk menggunakan lingkungan dan tenaga pengajar yang lebih baik untuk menarik lebih banyak siswa? Tapi ini apa yang kami hadapi? Saya beritahu kamu. Kamu harus melakukannya seperti ini. Kami bisa membatalkan investasi kamu. Bapak Bupati Fen, namun lingkungan pengajaran di Huapu Middle School memang buruk. Dan kualitas pengajaran yang lemah adalah kenyataan. Tahun-tahun sebelumnya hanya ada 2 atau 3 siswa yang bisa mencapai garis atas. Ini sudah cukup terlihat. Kepala sekolah Zhang dan Kepala Dinas Chai hanya meragukan kualitas pengajaran kalian. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ujian tahun lalu. Kami memiliki 5 siswa yang berhasil masuk ke jalur utama. Jalur utama ini sudah melampaui standar provinsi. Hanya sedikit lebih rendah dari sekolah nomor 1. Namun, kita tidak bisa puas dengan keadaan sekarang. Sekolah Huabu harus terus maju. Dan harus menghadapi masalah renovasi lingkungan pengajaran dan subsidi pendidikan. Ini pasti membutuhkan banyak uang. Kepala Distrik Fen, Kepala Biro Chai. Mari kita berjudi. Apa taruhanmu? Ujian masuk perguruan tinggi tahun ini? Saya jamin ada 8 orang yang diterima di universitas top. Jika saya gagal, saya akan mengikuti segala keputusan organisasi. Bahkan jika itu berarti saya harus pergi. Saya juga tidak mengeluh. Siswa-siswa dari sekolah menengah Cina Town pindah ke SMA nomor 1 dan SMA Boi. Itu tidak realistis. Bagaimana bisa begitu? Cina Town adalah desa paling miskin dan terpencil di Kabupaten Lu. Kondisi ekonomi keluarga anak-anak ini umumnya sangat buruk. Mengenai biaya rehabilitasi narkoba dan biaya sekolah swasta, mereka tidak mampu membiayainya. Ya, jika diterapkan secara menyeluruh. Saya khawatir banyak siswa akan putus sekolah. Kepala Dinas Cao, situasinya berbeda dengan yang Bapak sampaikan. Bupati Ban, dia sedang membesar-besarkan keadaan. Lihatlah anak-anak ini. Apakah saya membesar-besarkan keadaan? Anak-anak ini hanyalah kasus yang sangat sedikit. Apa yang sangat jarang terjadi. Bupati, kalau bukan karena tugas belajar kita yang terlalu berat, setengah sekolah harus datang ke sini. Bagi siswa seperti kami di Huabu, ini adalah keadaan yang umum. Hanya jika ada sekolah di dekat rumah, baru ada buku untuk dibaca. Namun ini juga merupakan rasa sakit yang tak terhindarkan dari reformasi pendidikan. Tidak bisa terus membuang waktu setiap malam, kan? Wakil Bupati Fen ini. Saya mendukung Kepala Dinas Chai. Meskipun saya bukan dari sistem pendidikan. Tetapi meskipun Kepala Bagian Lin menyadari keterbatasannya. Maka jangan terlalu banyak, meskipun. Tetapi Fen. Wakil Bupati Fen, sistem kepemilikan publik ini. Dalam proses pengalihan menjadi kepemilikan privat. Pasti akan ada getaran. Ini adalah proses. Lingkungan pengajaran di sekolah menengah Cina Town buruk. Sumber suara juga buruk. Kualitas pengajaran juga sangat buruk. Memang tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Direktur Cao, materi yang ada di sini sudah bisa tidak perlu dibicarakan lagi. Sakitnya ada di mana? Bahan ini tidak ada. Apakah kau belum melakukan riset dengan baik? Apakah rasa sakit ini sakit biasa atau sakit yang hebat? Apakah hanya berdasarkan dugaan saja?
Bupati Fan, saya juga merasa aneh dengan pendapatmu. Sekolah menengah atas HUAPU akan ditutup. Mengapa tidak ada seorang pun yang memberitahuku apapun? Meskipun saya menganggap diri saya masih muda. Tapi bagaimanapun juga aku bertanggung jawab atas ratusan guru dan murid. Cai Wenying, apakah begini cara melayani rakyat? Bukan. Zhang Hongmei, kau berbicara omong kosong. Bagaimana aku bisa tidak memberitahu? Bukankah Zhang Ming pergi ke sekolahmu untuk penerimaan siswa? Siapakah Zhang Ming sebenarnya? Apakah dia orang dari Departemen Pendidikan? Dia bahkan bukan seorang guru. Dia hanya seorang pedagang yang mementingkan keuntungan. Pendidikan itu harus ada rasa misi. Kita tidak bisa terus-terusan berpikir soal uang, kan? Inilah topik yang seharusnya dibicarakan oleh seorang pendidik. Kepala Biro Cai, bagaimana menurut Anda? 10 orang baru bisa dianggap sebagai hasil yang luar biasa. Jika Anda bisa melakukannya. Saya pasti tidak akan membicarakan tentang sekolah menengah Guanting Huabu. Tapi jika saya berhasil melakukannya, kalian harus mendukung sepenuhnya agar sekolah menengah FABU terus berjalan. Dan harus ada renovasi menyeluruh. Masalah subsidi pendidikan juga harus diselesaikan. Tidak masalah, hahaha. Kalau begitu, saya akan menjadi saksi. Kepala Sekolah Huang, jika nanti kamu berhasil melakukannya. Nanti, Kepala Dinas Cai juga akan menyadari bahwa proposal penutupan sekolah menengah Cina tahun itu tergesa-gesa. Bagaimana menurutmu, Kepala Dinas Cai? Jika mereka bisa melakukannya, saya bisa meminta maaf di depan umum. Baiklah, kita sepakati itu. Terima kasih, Bupati Fan. Terima kasih, Kepala Sekolah Sang. Kau harus berusaha keras. Waktu yang tersisa untuk kalian tidak banyak. Pastikan misi selesai. Tenang saja, kami pasti akan melakukannya. Kepala Cai, bagaimana bisa Anda menyetujui taruhan Sang Hongmei? Wakil Bupati Fan ada di sini. Cobalah untuk menolaknya, apakah kamu bisa? Bagaimana kalau ini berhasil? Apakah itu berarti kami di sekolah menengah Boyu tiba-tiba harus mencari beberapa ratus pemuda? Kau kira masuk universitas negeri ternama itu mudah? Tingkat penerimaan universitas negeri saja kurang dari 6%. Siswa SMA Huabu sedikit sekali. Mau masuk 10 universitas negeri ternama? Mimpi saja. Tapi bagaimana kalau berhasil? Anak-anak miskin ini kalau belajar sungguh gigih. Kalau berhasil, itu keberuntungan mereka. Mau bagaimana lagi? Ah, itu tidak bisa. Saya sudah berjanji kepada ketua dewan direksi kami. Katanya harus merekrut 500 siswa. Itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Bukan, Kepala Cai, Anda tidak boleh seperti ini. Kepala Sekolah Chen, lebih baik kau diam saja. Hari ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu meninggalkan kesan buruk di depan Bupati Fan. Dia tidak akan sampai tidak bisa turun dari panggung di depan umum 2 hari ini. Ya, saya juga tidak menyangka begini. Siapa yang tahu? Seorang bupati yang terhormat. Berpenampilan seperti petani. Saya parkir di persimpangan depan. Tadi saya baru ingat, anak saya juga membuat mie asam dan sayur acar. Saya pulang dan makan di rumah. Kamu sih, apa sih? Saya juga turun dari mobil. Tunggu sebentar. Beli ayam panggang. Kalau nggak makan, pikirkan dulu, parkir mobil. Ah, kita kan belum sampai di restoran. Jujurlah, cuaca panas, minumlah air. Tuan Zhang pasti terlihat sangat tampan saat membuat taruhan. Saat itu, dia pasti sangat percaya diri. Kalian semua seragam. Lebih baik fokus. Ini kamu benar-benar salah. Sebenarnya, pada saat itu, tidak ada yang yakin. Kepala sekolah juga tidak yakin, termasuk kami berempat. Yang benar-benar bisa menjamin masuk Universitas Papan Atas sepertinya hanya Sukin. Lalu ada Liu Ping dan Suyo. 2 orang lainnya siapa ya? Aku agak lupa. Pokoknya hanya sekitar 5 atau 6 orang. Mereka cukup aman. Aku dan Saudi. Termasuk yang agak berisiko. Ibu saya termasuk orang yang cukup hati-hati. Dia akan menetapkan 8 orang sebagai target. Seharusnya masih ada kesempatan. Kepala Cai hanya meminta tambahan 2 orang. Seharusnya tidak sesulit itu, kan? Kepala Cai memang sangat cerdas. Jangan hanya melihat tambahan 2 orang saja. Namun, tingkat kesulitannya meningkat berkali lipat. Siswa dengan nilai buruk umumnya memiliki dasar yang lemah. Seperti saya, nilai saya tidak pernah stabil. Kepala sekolah juga memiliki harapan besar pada saya. Tekanannya sangat besar. Li Chun, kamu sangat pintar. Hanya saja, karena harus menjaga kakek, waktu belajar saya sangat sedikit. Bukankah akhirnya saya menyusul? Tidak seperti saya yang memiliki IQ biasa. Saya berusaha belajar. Hasilnya juga biasa saja. Hampir saja saya harus mengulang tahun. Sebenarnya saat itu kepala sekolah membentuk kelas khusus untuk mempersiapkan ujian tinggi. Jika hanya ada 8 orang, masih ada sedikit harapan. Tapi dengan 2 orang lagi itu terlalu sulit.
Sesulit itukah? Sulit. Saat itu tidak seperti kondisi kalian sekarang. Ingin belajar tambahan saja tidak ada sumber daya. Kami juga tidak mampu mengadakan les tambahan. Ingin meningkatkan nilai pun tidak semudah itu. Kami, setelah sekolah harus membantu keluarga mengerjakan pekerjaan pertanian. Ini musim ujian masuk perguruan tinggi. Juga musim panen. Keluarga tidak akan mengizinkan kami belajar tanpa henti. Terutama keluarga saya. Sangat frustrasi. Hampir merusak semuanya. Ada apa dengan Guru Ju? Aduh. Jangan bergerak. Aduh. Apakah ini benar, Bu? Tidak salah, kan? Tidak salah kok. Waktu kelas 2 SMA, keluarganya nggak izinin dia sekolah. Aku sudah datang beberapa kali. Aduh, Bu, jangan-jangan kamu mengunjungi rumah setiap murid, ya? Kamu kan kepala sekolah. Hal seperti ini serahkan saja kepada wali kelas. Kenapa harus menyusahkan diri sendiri seperti ini? Lagi pula, tubuhmu juga tidak sehat. Sudahlah, kamu sudah cerewet sepanjang jalan. Mulutmu tidak capek. Telingaku tidak menderita. Sudahlah, besok datang lagi ya. Kim, aku tidak akan membiarkanmu lari. Guru Sang, aku juga tidak akan membiarkan dia masuk. Apa yang kepala suku katakan? Perempuan yang tidak berbakat adalah kebajikan. Menikahi orang bodoh itu seperti menarik tahi. Mengenal dua kata lebih banyak tidak ada gunanya. Jangan bikin keributan. Semua ini untuk kebaikanmu. Kau harus menurut padaku dan tetap di sini. Sampai urusan pernikahan di tempat pemujaan keluarga selesai dibicarakan. Setelah mas kawin diterima, kakakmu bisa menikah. Kau juga bisa menikmati hidup nyaman di rumah kepala suku. Ah. Apakah Saging tahu apa yang akan dilakukan hari ini? Menikah. Kau tidak mengerti apa-apa. Mau menikah? Apa kau mau? Kakak akan membantumu. Lau Liu, minggir. Kau mencari pukulan, ya? HMPH. Xiao Qin, cantik sekali, sayang sekali. Dia hanya datang untuk menjaga menantu perempuanku dengan baik, ya. Kepala suku, tenang saja. Aku sudah menyuruh ayahku mengawasinya. Dia tidak akan lari. Mas kawin ini, setelah diberikan, dia sudah menjadi bagian keluargamu. Aduh, ayah, aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kita tunggu Xiao Wu pulang, lalu kita diskusikan lagi? Apa yang perlu didiskusikan? Xiao Wu ingin membawa istrinya pulang. Tidak perlu mahar. Dia ini kan cuma menggertakmu. Kamu dorong terus. Dorong terus. Tapi Shagen, bukankah dia punya masalah di kepalanya? Xiu Sheng, istrinya. Apa maksudmu? Suamiku, Wogen, dia tidak bodoh. Dia hanya pintarnya tidak terlihat. Kalau bukan karena situasi ini, aku tidak akan memberi kamu uang hantaran 50.000 yuan yang sangat mahal itu. Kalau kalian tidak setuju, ya sudahlah. Banyak orang yang ingin menikahkan anak perempuan mereka dengan anakku. Jangan ketua kelompok itu. Mereka cerewet sekali. Dia ngerti apa sih? Soal ini aku yang putusin. Cepat urus saja, selesai. Aduh, ternyata Qiu Sheng lebih paham. Ahahaha. Saudara-saudara yang terhormat, hari ini saya mengundang kalian semua ke kuil keluarga Su. Kami mohon kalian menjadi saksi untuk kami. Keluarga Su memberikan mahar sebesar 50.000 yuan kepada keluarga Qiu Sheng. Dan Su Qin akan menikahi anak perempuan kami, Wogen. Astaga, mahar 50.000 yuan. Itu banyak sekali, ya. Belum pernah lihat yang seperti ini. Ada tambang di belakang gunung. Kepala suku pasti kaya raya sekarang. Di sini, saya akan meminta sorakan dari semua orang. Sorakannya harus keras ya. Ada angpau untuk yang bersorak. Bagaimana kalau rumahku yang menikahi Su Qin? Bagaimana? Baik, saya tidak setuju. Ini kan pernikahan yang diatur. Sudah zaman apa ini? Kalian masih melakukan hal seperti ini? Apa yang kalian lakukan ini tidak benar. Ini perempuan gila siapa sih? Berani-beraninya ikut campur. Sungguh sial. Ketua tim. Dia adalah kepala sekolah dari sekolah menengah Hua Bei. Kepala sekolah kok urusannya bisa sebegitu jauh. Aku kira dia itu bupati. Su Qin adalah murid saya. Urusan dia, ya. Saya yang mengurusnya. Su Qin, dia itu orangnya. Kepala sekolah Sang, dia ada. Ada di mana? Kepala sekolah Sang,
Putri kami sudah keluar dari sekolah. Ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kalian ini sedang ngapain sih? Sukin sebentar lagi akan ujian tinggi. Belajarnya sangat bagus. Dia pasti bisa masuk universitas unggulan. Aku sudah sering dengar kata-kata itu. Apa gunanya sekolah dengan baik? Apa gunanya masuk universitas? Bukankah pada akhirnya menikah dan punya anak? Sekarang aku mencarikan dia keluarga yang baik. Ini langkah yang tepat. Ini disebut jalan pintas. Kau mengerti? Kau? Itu adalah alasan yang salah. Itu bukan alasan yang salah. Ini adalah upaya untuk bertahan hidup yang masuk akal. Kepsekmu ini. Ini pasti sudah kuliah, kan? Lihat saja penampilanmu yang kumuh ini. Sepertinya juga tidak menikah dengan orang yang baik. Suamimu sudah bekerja seumur hidup, ya? Sudah cukup menabungkan 50.000 untuk mahar, belum? Cepat tutup mulutmu. Tutup mulutmu, hari ini adalah hari yang baik untuk anakku. Kau berani membuat keributan di sini? Kau percaya atau tidak? Aku akan membuatmu tidak bisa meninggalkan desa Su. Kau berani mengancamku? Kau kira di bawah langit yang luas ini tidak ada hukum? Ku bilang padamu, hari ini kau harus membiarkanku bertemu Sukin. Jika dia tidak memaafkanku, aku tidak akan pergi. Apa maksudmu dengan mas kawin besar? Jangan harap kau berani melawan langit. Berani membuat onar di aula leluhur keluarga Sukami. Kalian semua berdiri kaku ngapain? Cepat, usir dia dengan dipukuli. Usir dia. Jangan bertindak sembarangan. Ketua kelompok dan yang lainnya bagaimanapun juga adalah guru. Mengganggu kepala sekolah SMP orang lain. Aku agak takut untuk bertindak. Ya, berapa banyak anak dari desa kita yang bersekolah? Tidak bisa seperti ini. Omong kosong. Dia berani membalas dendam pribadi. Tidak boleh menyulitkan anak-anak desa kita. Tetangga sekalian, jika kalian merasa bahwa aku hari ini datang untuk membuat keributan, kalian boleh bertindak saja. Kecuali jika kalian membunuhku. Aku pasti akan membawa Sukin kembali ke sekolah. Kepala sekolah Zhuang, sebenarnya apa yang kamu ingin lakukan? Anak perempuan kami sudah keluar dari sekolah. Mengapa kamu masih memaksa anak kami untuk terus sekolah? Sukin sendiri yang ingin menikah. Kenapa kamu harus memaksanya kembali ke sekolah? Apa bedanya ini dengan mengepung dan memaksa? Kau benar-benar membalikkan fakta. Aku mendengar bahwa kepala sekolah ini, demi menjadi kepala sekolah di SMA Kabupaten, memalsukan angka untuk menunjukkan prestasi. Setiap hari memaksa siswa kelas 3 untuk belajar lembur. Aku juga mendengar banyak siswa yang pekerjaan pertanian keluarganya terbengkalai. Bagaimana bisa guru-guru sekarang ini begitu egois? Dasar wanita gila. Kau memaksa anak-anak belajar hanya untuk mengejar prestasi dan kekuasaan. Kau tega memaksa mereka belajar. Masih berani juga mencari kesalahan di sini. Kau salah. Ibu saya sama sekali bukan karena marah, tapi agar sekolah menengah Huafu tidak ditutup. Kau putrinya. Tentu saja kau bicara seperti dia. Hitam putih. Kalian sendiri saja yang mencari tahu. Jika sekolah ini ditutup, anak-anak kalian jika ingin sekolah lagi, harus ke kota kabupaten. Apakah kalian punya kemampuan itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bilang harus pergi sekolah lagi. Seberapa sulit sih pergi ke kota? Iya, anak saya baru masuk kelas 11. Apa harus pindah sekolah? Ibu saya, demi agar sekolah tidak ditutup, berjuang sekuat tenaga, sampai berlutut di jalan depan kepala dinas. Kalian masih menyalahkan ibu saya di sini. Kalian punya hati nurani atau tidak sih? Omongannya lebih manis daripada nyanyiannya. Lalu siapa yang tahu kenapa dia berlutut? Mungkin dia hanya ingin menjilat penguasa, merengek dan memohon. Apakah saya peduli dengan sekolah menengah Huabu? Lagi pula anak perempuan kami sudah berhenti sekolah. Tahun ini ada perintah mati dari kabupaten. Mereka meminta 10 orang lulus dari satu kabupaten. Sukin adalah jaminan dari kabupaten tersebut. Pendidikan tinggi beliau tidak hanya berkaitan dengan masa depannya, tetapi juga berkaitan dengan sekolah menengah Huafu. Apakah kamu ingin menyalahkan putriku? Sekolah menengah Huafu tutup karena putriku tidak belajar dengan baik, kan? Tidak ada hubungannya dengan kamu sebagai kepala sekolah. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu yang tidak masuk akal. Kapan di desa Sukami urusan pernikahan dan kematian bisa melibatkan orang luar seperti kamu? Qiu Sheng, cepat selesaikan dia. Jangan ganggu urusan baik kita. Cepat pergi dari sini. Desa Su tidak menyambut kalian. Kalau kalian berani mengacau lagi, saya akan segera melaporkan ke polisi. Yunduo, kamu hindarilah. Yunduo, hari ini benar-benar berani memukulnya. Dia bukan lagi binatang yang menjual anak perempuan. Kamu, ayahnya. Jangan bertindak sembarangan. Aduh, ayahnya, Mama. Ya hei, kamu ngapain sih? Ibu. Aku sudah bilang kan, kalau kalian gak segera pergi, aku akan pukul kalian sampai mati. Cepat, cepat, cepat lempar dia keluar. Kalau mau mati, jangan mati di rumah keluarga San kami.
Orang-orang jahat dan kejam. Sungguh tidak termaafkan. Kamu dengan niat baik justru membuatnya semakin parah. Baiklah, aku akan segera membawa ibu pergi. Kami tidak akan lagi ikut campur dalam urusan sekolah menengah Huafu. Ibu. Ibu, mulai sekarang, kamu harus benar-benar istirahat. Ini gegar otak. Hampir saja pukulan itu membuat otakmu hancur. Tidak separah itu. Tidak apa-apa. Tidur saja. Besok akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan membereskan barang-barangku sekarang. Bu, besok kau harus ikut aku kembali ke Guangzhou. Ini semua orang-orang yang macam apa sih? Kalau begini terus. Ayahku bahkan harus keluar dari bawah tanah untuk memarahi aku karena tidak berbakti. Ngapain kamu tendang ayahmu yang baik-baik aja? Tendang ayahku kenapa? Ibu. Waktu ibu jatuh ke tanah, aku merasa dunia ini runtuh. Aku pikir aku akan kehilangan ibu dalam sekejap. Aduh, kamu kenapa menangis? Aku baik-baik saja kok. Memang baik-baik saja. Lihat dirimu. Kurus sekali. Keluargamu sangat miskin. Kemeja bunga pemberian papa saja kamu tidak mau pakai. Kamu malah memberikannya kepada murid-murid di sekolah. Kamu tidak takut kalau ayah merasa tidak senang di bawah sana? Ayah mengerti aku. Jika aku bahagia, dia juga bahagia. Lagi pula, aku datang kali ini untuk membawamu pergi. Ini juga keinginan terakhir ayah. Bu. Nanti kalau aku sudah mampu, aku akan membawamu tinggal bersamaku. Baik-baik berbakti. Bukankah hanya mencari pekerjaan? Lihat, kamu bisa saja. Ibu, itu perusahaan multinasional loh. Sangat hebat. Pokoknya lebih baik daripada jadi kepala sekolah itu. Ibu, tunggu sampai aku belajar keterampilannya. Aku akan buka perusahaan sendiri. Menjadi bos besar sendiri. Iya, nanti putriku pasti bisa. Bu, saya nggak bercanda kok. Saya serius kok. Coba jelaskan. Kamu berjuang mati-matian bertahun-tahun. Apa yang kamu dapatkan? Orang tua yang tidak paham malah bikin masalah di mana-mana. Sekarang bagaimana? Mereka berani memukulmu sampai mati. Mereka itu saling bunuh. Kalau benar-benar dipukul, mereka juga tidak berani. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengirimkan biaya pengobatan ke rumah sakit? Itu karena saya melapor ke polisi. Kelompok buta ini tidak paham hukum. Ibu, kau bahkan menulis surat perdamaian untuk mereka. Jangan mengeluh lagi. Aku tahu kau berbakti. Kau kasihan pada ibu. Tapi ibu punya urusan sendiri yang harus dikerjakan. Bu, apa yang ibu lakukan itu sepadan? Aku juga pernah berpikir. Kau ingin menyerah. Tapi akhirnya jika terus dipaksakan. Kalau tidak ujian dengan baik. Jika tidak lulus, tetap akan ada kegagalan. Sudah beberapa hari saya tidak bertemu dengan Sukin. Orang tuanya membiarkannya keluar dari sekolah. Tanpa gadis itu, sekolah kita akan semakin sulit. Ibu, bagaimana kalau kamu menyerah saja? Ambil kesempatan ini. Buat alasan untuk mundur karena cedera. Aku akan membawamu pergi. Hei, Zaodi. Apa yang membawamu ke sini? Seharusnya kamu ada di asrama pada jam segini. Fei Fei bilang padaku. Ibu Sang kali ini terluka fisik dan hati. Dia ingin pensiun karena cedera. Dia pergi ke kota besar bersama putrinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa Ibu Sang, sekolah menengah Cina Town kita tidak akan bisa berjalan. Bukankah aku segera menghampirimu? Kau selalu cerdas dan punya ide bagus. Bagaimana kita harus melakukannya? Orang-orang bodoh dari keluarga Su itu benar-benar menyebalkan. Apalagi ayahnya Sukin, itu orang lebih parah lagi. Aduh, mengeluh juga nggak ada gunanya. Yang penting sekarang, harus gimana? Harus bawa pulang Ibu Sang. Ayo, biar aku pikirkan dulu. Masalah ini harus diselesaikan oleh orang yang memulainya. Kita harus menemukan Susing. Mereka belajar dengan sangat rajin. Pasti ingin masuk universitas. Ya, dia pasti ingin masuk universitas negeri ternama. Tanpa dia, kita tidak mungkin mencapai target. Ya, beberapa pemain andalan ini. Satu pun tidak boleh kurang. Tanpa mereka, siapapun yang menggantikan juga tidak akan bisa menyelesaikan tujuan ini. Tapi Ibu Zhang sudah mencoba menemui Sukin. Dia malah terluka. Kalau kita pergi, apakah kita juga akan dipukuli? Apakah kamu takut dipukul? Takut? Tapi kamu takut tidak bisa masuk universitas? Itu lebih menakutkan. Nah, itu dia. Saya siap sebentar. Kita berangkat sekarang. Untuk menyelamatkan Sukin. Li Chun, apakah kamu yakin begini?
Di televisi, begini biasanya. Saya lebih baik tetap di sini. Saya akan menyelamatkanmu. Ibu, saya tidak mau menikah dengan Sagen. Aku ingin membaca. Tolong, Bu. Cepat-cepat pergi. Pergi cepat. Pergi cepat. Ke sekolah? Ya. Tidak perlu sekolah. Ah. Ah. 妈，你快看！Pak Li, cepat hentikan mobilnya. Kalian sedang apa di sini? Ibu Jiang, saya dan teman-teman sekelas datang untuk mengantar kalian. Kepada Bapak Guru Ding Song. Karena Bapak akan pergi, kami ingin mengantar Bapak. Ibu Jiang, Anda telah bekerja keras, Bapak Guru. Semoga perjalanan Bapak lancar. Saya akan mengantarnya. Mengapa kamu membuatnya terlihat seperti perpisahan hidup dan mati, Ibu Sang? Bisakah Anda tidak pergi? Anak perempuanku datang jauh-jauh untuk menemuiku. Aku ini Ibu. Lihat, aku membawakan uang untukmu. Ah, aku ini Ibu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Susue, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Orang tuamu mencuri. Lalu menyuruhmu kembali ke sekolah. Sancai bercermin. Malam kemarin mencuriku keluar. Mencuriku keluar. Licun-licun kenapa? Apakah ayahmu memukulmu sampai patah? Tidak. Bajingan itu berani memukul saya. Saya terlalu senang sampai jadi malang. Jatuh ke dalam selokan sendiri. Tidak apa-apa kan? Luka parah? Ah, tidak serius. Hanya retak tulang. Tidak parah? Aduh. Ini belum serius kok. Benar-benar tidak apa-apa, Guru. Kakek saya pernah bantu pakai garuk tanah. Tunggu sebentar, Guru. Bisakah Anda jangan pergi? Apa maksudnya pergi? Ibu Sang. Maafkan saya. Semua salah ayahku yang terlalu bodoh. Semua salah dia yang membuatku terluka dengan satu kalimat. Aku minta maaf padamu. Kamu ini ngapain sih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma sedikit luka saja. Ibu Sang, bisakah kamu tidak pergi? Bisakah kamu jangan tinggalkan kami? Jika Bapak tidak mengurus kami akan sulit masuk universitas. Kepsek, Bapak tidak boleh pergi. Tanpa Bapak, apakah SMA Huabu ini masih layak untuk dilanjutkan? Lebih baik kami semua berhenti sekolah saja. Bukannya aku harus melayani putriku. Bukankah kau tidak akan kembali? Baiklah, aku mengerti semuanya. Kalian pikir ibuku sedih? Lalu akan meninggalkan SMA Huabu? Bukankah begitu? Kemarin aku mendengar percakapanmu dengan Yowio. Katanya ingin membawa ibu pergi. Sebagai anak perempuan, aku memang ingin membawa ibu pergi. Aku juga ingin berbakti kepada ibu. Tapi tidak bisa begitu. Dia ada kalian banyak anak di sini. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Ibu Kiao tidak akan pergi. Ibu Sang, kamu benar-benar tidak akan pergi. Aku sudah bilang, aku akan bawa setidaknya 10 orang dari kalian masuk ke jalur utama. Sekolah menengah Cina Town kita akan terus beroperasi. Apa yang telah kukatakan, pasti akan kutepati. Mengapa menghadapi sedikit kesulitan saja sudah ingin menghindari dan menyerah? Ah, bagus sekali. Bagus sekali. Hahaha. Bagus. Kamu nih, anak nakal. Matikan dia.
Wah, baiklah. Kamu nih, anak nakal. Aku tahu kamu pasti datang ke sini. Kamu berani melawan, ya? Apa yang kamu mau lakukan? Kamu ingin makan nasi di penjara lagi? Kami tidak datang untuk membuat masalah. Kami hanya ingin membawa anak ini pergi. Ini kan kakak dan kakak ipar sudah kembali. Aku tidak mau pulang. Aku ingin sekolah. Kamu ingin sekolah? Lalu bagaimana dengan urusan kakakmu? Kakakmu sudah membawa istrinya pulang. Tidak ada mahar, bagaimana ini? Ini sudah sangat memalukan, bukan? Apa yang sedang kamu lakukan ini? Kamu terlalu mementingkan anak laki-laki, ya? Demi anak laki-laki, rela menjual anak perempuan? Apa anak perempuanmu bukan korban dalam hal ini? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sukin selalu menjadi muridku. Masalah ini, biar aku yang urus. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu menghancurkannya. Kepala sekolah yang, kamu tahu bahwa kamu hanya ingin yang terbaik untuk King Er. Tidak ada pilihan. Di desa kami memang seperti ini. Harta pemberian pengantin wanita itu sebenarnya untuk membantu pria menikahi istrinya. Meneruskan keturunan itu baru hal yang besar. Kamu benar-benar bodoh, sangat bodoh. Meneruskan keturunan itu hal besar. Apakah kamu pikir masa depan anak perempuanmu itu hal kecil? Jangan bicara omong kosong. Pokoknya, hari ini kamu harus pulang, paham? Laporkan ke polisi. Laporkan saja. Saya tidak percaya. Tidak ada yang bisa mengurus ini hari ini. Jangan, Bapak. Jangan lapor polisi. Ayah, kumohon padamu. Aku ingin belajar. Aku ingin kuliah. Kuliah? Kuliah apa yang akan kau kuliah? Aku bilang sama kamu. Menikah muda, bahagia muda. Pulanglah. Aku tidak mau menikah. Aku mau menikah. Aku mau kuliah. Kuliah pun aku tetap bisa menghasilkan uang. Aku tetap bisa memberi uang hantaran untuk kakakku. Tunggu kamu menghasilkan uang. Bunga kekuningan sudah dingin. Aku bilang sama kamu. Hari ini harus cukur kakakku. Hari ini aku bawa tikus. Aku juga akan menarikmu kembali. Tidak usah diantar. Sekarang aku nggak pukul, pengen ngapain? Berhenti. 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 5. Kamu datang tepat waktu. Cepat bawa adikmu kembali. Sejauh mana kamu ingin membuat dirimu malu? Apa maksudmu? Aku benar-benar malu sampai sejauh ini. Siapa yang menyuruhmu memaksa adik menikah dengan si bodoh itu? Jika kamu bicara seperti itu lagi, bukankah aku sudah memberimu mas kawin yang salah? Salah apa salahnya? Aku malah harus menjual adikku untuk menikah. Kalau begitu, lebih baik aku tidak menikah. Kamu. Hei, Xiao Wu. Kau berpura-pura apa di sini? Xiao Hong masih di sini. Kalian tanyakan sendiri pada Xiao Hong. Tanyakan apakah dia bersedia menjual adiknya untuk membahagiakan kita. Paman dan bibi. Ini tidak boleh dilakukan. Aku dan Xiao Wu sangat terkejut ketika kakek menceritakan hal ini. Segera dikejar. Lalu, bagaimana dengan mahar? Aduh, mahar itu cuma formalitas saja. Orang tua saya bilang yang penting adalah niat kami. Kondisi keluarga kami tidak begitu baik. Jadi ya cukup sekadarnya saja. Aduh, anak perempuan yang baik. Anak perempuan yang baik sekali. Peduli dia menikah dengan Xiao Wuge. Bukan menikah dengan uang. Kakak. Adik, jangan takut. Kakak sudah kembali. Kakak tidak akan biarkan ayah dan yang lainnya bertindak sembarangan. Untungnya, keluarga mereka masih ada yang pengertian. Inilah arti dari belajar. Kepala sekolah Sang. Maafkan saya. Semua ini salah orang tua saya. Bahkan membuat Anda terluka. Sungguh ceroboh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua ini hanya salah paham. Yang penting kalian terus mendukung Susin untuk belajar. Itu memang harus dilakukan. Adik perempuan saya memang orang yang bisa masuk universitas ternama. Terima kasih atas segala yang telah Anda lakukan. Ayah, kenapa berdiri begitu? Segera minta maaf kepada kepala sekolah. Kepala sekolah Sang, maafkan saya. Tadi itu sebenarnya saya tidak perlu lakukan. Tidak perlu, tidak perlu. Semua salah kami. Kepala sekolah Sang, maafkan kami. Maaf, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak perlu, tidak perlu. Permohonan maaf dan ucapan terima kasih tetap diperlukan. Hari ini kami datang terlalu terburu-buru. Tidak membawa oleh-oleh. Lain kali kami akan datang lagi dengan membawa hadiah untuk berterima kasih. Adik benar-benar sangat beruntung bisa bertemu guru yang baik seperti ini, benar-benar beruntung. Harus pergi mengucapkan terima kasih langsung. Itu tidak perlu. Yang penting kalian menyadari kesalahan. Terus dukung belajar musik dan membaca. Hatiku terbakar. Harus dilakukan. Kalau bukan karena Anda, hari ini adikku akan menikah dengan Shagen. Kalau begitu,
Aku seumur hidup tidak akan bisa memaafkan apa yang dikatakan orang tuaku. Hanya saat kita dewasa, kita baru bisa memahami. Guru benar-benar mengubah hidupku. Bahkan mengubah hidup keluargaku. Sekarang, ketika kakak dan iparku membicarakan hal ini, mereka sangat terharu. Kalau bukan karena Ibu Zhang, kita akan kehilangan seorang pejabat baik yang sepenuh hati mengabdi untuk rakyat. Ya, guru telah mengubah banyak kehidupan orang. Yang paling berpengaruh adalah saya, Guru Li. Bagaimana maksudmu? Dia dulu adalah anak nakal. Pemimpin geng di SMA Huafu kami. Guru dengan sabar membimbingnya untuk belajar. Remaja bermasalah. Pemimpin sekolah itu ternyata menjadi bintang hukum. Haha, yang lain tidak usah dibicarakan. Nyawanya saja diselamatkan oleh Ibu Zhang. Benar, kalau bukan karena Ibu Zhang, jamku sudah berhenti sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Ada apa sih yang terjadi sebelum ujian masuk perguruan tinggi? Kejadian besar yang mengguncang dunia. Ada apa, Bu Guru Sang? Minggu lalu, Jian Gong tidak mengirim insinyur. Kalau tidak menanyakan dengan jelas, itu Zhang Ming. Orang itu menyuruh-nyuruh Zhang Ming. Kok di mana-mana ada dia ya? Orang-orang sudah bersiap untuk datang melakukan penilaian. Tapi dia mengatakan kepada orang-orang bahwa sekolah kita tidak akan bisa beroperasi lagi. Mereka mengirim orang ke sini hanya buang-buang waktu saja. Lalu, apakah kamu sudah menjelaskan dengan jelas kepada mereka? Sudah, saya sudah jelaskan. Tapi pihak lain bilang sekolahnya tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada pekerjaan renovasi atau pembangunan gedung. Sekarang hanya masalah pemeriksaan dan perbaikan kecil. Mereka bilang kita bisa cari kontraktor untuk menyelesaikannya. Ini omong kosong. Keamanan sekolah itu bukan perkara kecil. Kami para pengajar ini, seperti bayi, sudah kehilangan kendali. Bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Saya sudah memperingatkan bahwa sekolah kita bisa terus berjalan. Namun, kalau memang benar-benar sulit, saya tidak akan mencari mereka lagi. Saya tetap tidak akan mengalah. Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya sudah ditanamkan Zhang Ming dalam kepala mereka. Apa yang bisa dikatakan lagi? Dia memang sudah yakin kami tidak bisa bangkit kembali. Sekolah ini pasti akan gulung tikar. Meremehkan orang. Kita pasti bisa. Tapi bagi orang luar, kami benar-benar seperti dongeng. Orang yang berhasil, CK. Menyebarkan rumor. Membuat fitnah. Banyak orang tua yang tidak mengerti. Berbagai masalah. Sekarang mereka malah menghalangi di hal yang begitu penting. Apakah Sang ingin melaporkan ini ke Bupati Fen? Tidak bisa merepotkan. Kalau begitu, masalah ini ditunda dulu. Kalau kita gagal, ratu itu rendah. Kedepannya, memang harus segera khawatir. Tidak bisa, tidak bisa. Saya harus pergi ke kelas dulu. Kamu harus segera mencari perusahaan lain. Cepat lihat-lihat. Lihat, beberapa hari ini hujan deras terus. Ada banyak tempat yang kita bisa tuju. Saya segera pergi. Kepala sekolah, kamu harus jaga kesehatannya. Teman-teman, pelajaran dimulai. Guru, silakan duduk dengan baik. Guru. Selamat ulang tahun, Guru. Guru. Ini adalah gambar yang aku pelajari khusus dari nenekku. Peach panjang umurnya tidak terlalu bagus. Semoga guru diberi kebahagiaan seperti Laut Timur. Dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Terima kasih semuanya. Lalu bagaimana kalian tahu itu hari ulang tahunku? Itu karena Kak Yunru memberitahu kami saat dia pergi. Dia bilang bahwa ulang tahun Anda segera tiba. Tapi dia sangat sibuk. Dan jaraknya jauh. Jadi, tidak tahu apakah bisa kembali lagi ke sini. Dia juga menyiapkan hadiah untuk Anda. Iya. Ini adalah sebuah cincin keselamatan. Saya akan memakaikannya untuk Anda mewakili putri Anda. Mari kita kembali mendoakan ulang tahun Ibu Zhang yang bahagia. Semoga selalu aman dan lancar.
Ibu. Katakan pada semua orang. Apakah aku harus membagi kurma besar itu? Satu orang satu potong. Semoga sehat selalu. Semoga segala urusan lancar. Terima kasih, Ibu Zhang. Terima kasih, Ibu Zhang. Ini. Sarung tangan ini benar-benar manis. Sudah dipakai, tidak digunakan lagi. Ini kesempatan yang baik. Saya juga membawa kabar baik untuk kalian. Kali ini dengan guru itu. Kalian semua tampil dengan sangat baik. Nilai rata-rata 3 mata pelajaran. Naik 6 poin. Ini kira-kira skor seperti ini. Yang kita kehilangan kali ini adalah waktu ujian masuk universitas tahun lalu. Guru. Berapa orang yang online, Guru Xia? Apakah ada 10 orang di kelas kita yang melewati garis batas ujian masuk universitas? Ada 10 orang. Menurut hasil garis batas ujian masuk universitas tahun lalu. Kelas kami ada 13 siswa. Guru Okian, wah, luar biasa. Akhirnya terangkat. Hari ini kami sudah tidak bisa, tidak berhasil. Cepat pulang, tidak baik. Cepat, 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 hati-hati. Hei, Li Chun. Buka tidak bisa, Bu Guru. Bu Guru, jangan urusi saya. Cepat pergi saja. Suruh ibu cepat. Suruh ibu cepat. Suruh ibu. Sudah terlambat. Cepat. Cepat. Ah, kamu ini sedang apa sih? Syukurlah aku hanya terluka di kaki. Jika aku bisa lari lebih cepat waktu itu, guru tidak akan 100 kali, tahu tidak? Li Zilan, jangan begitu. Semua luka ini karena aku. Sebenarnya semuanya salah saya. Saya yang ikut terlibat. Guru terluka juga karena saya. Sekarang juga karena saya. Apa gunanya kalian merasa bersalah seperti ini? Saya bilang, kalau kalian punya waktu seperti ini, lebih baik sembahyang kepada kepala sekolah. Berdoa kepada Dewi Guanyin jauh lebih baik. Ya Tuhan, aku memohon padamu, ya Tuhan. Bukan, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ya Tuhan, tolonglah. Luka, alveolus paru-paru pecah. Pendarahan internal semakin parah. Diperlukan dukungan dari bank darah. Apa yang harus dilakukan ini? Bukan dokter. Cepat pikirkan solusinya. Persediaan di klinik kesehatan memang tidak banyak. Biasanya harus mengambil dari kabupaten. Tapi sekarang sudah terlambat. Korban luka sekarang setidaknya membutuhkan 5.000 ml persediaan. Bagaimana ini? Apakah darah kita bisa digunakan? Golongan darahmu O. Aku juga belum pernah dites. Aku bergolongan darah O, pakai darahku saja. Aku juga bergolongan darah O. Yang sudah dipastikan bergolongan darah O. Segera bantu orang lain, pergi dan periksa. Aku bukan golongan darah O. Tapi darahku juga bisa didonorkan. Singsu dan yang lain juga terluka. Aku akan keluar dan mengorganisir tim, kita semua akan mendonorkan darah. Bu, Guru. Cepat bersamamu. Ini menyangkut nyawa. Cepat. Semua orang bergerak, apapun pekerjaannya. Sudahkah memberitahu rumah sakit daerah? Sudah. Tim medis dan pemadam kebakaran sudah bergegas ke sana untuk membantu. Di sini kita bukan di pusat kejadian. Ini area yang terkena dampak. Saat ini hanya daerah Huabu yang terkena dampak cukup parah. Berapa banyak yang terluka? Saat ini dilaporkan 2 orang meninggal dunia. 5 orang luka berat. Ada 1 korban luka yang kondisinya sangat serius. Sedang dilakukan penyelamatan dengan segala upaya. Beliau adalah kepala sekolah SMA Huabu. Namanya Zhang Hongmei. Ya, itu namanya.
Katanya dia tertimpa saat menyelamatkan siswa. Tolong segera beri pemberitahuan serius kepada Direktur Jiang. Harus segera diselamatkan. Dia adalah guru yang baik. Jangan biarkan dia pergi seperti ini. Baik, saya akan segera menghubungi. Kami juga akan segera berangkat. Harus sampai dalam 1 jam. Waf adalah bupati. Santai saja, saya akan pegangkan payung untuk Anda. Payung apa? Cepat saja. Semua ini sudah dikirim lebih dari 1 jam yang lalu. Kenapa belum keluar juga? Tenang saja, Guru Hu. Orang baik pasti ada perlindungannya. Kepala sekolah sudah melakukan begitu banyak kebaikan. Pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Tadi kamu tidak melihat para warga yang mendonorkan darah? Aku benar-benar terkejut. Aku juga terkejut. Belakangan ini terlalu banyak orang tua yang tidak mengerti kepala sekolah datang mengacau. Sampai-sampai aku berpikir semua orang di Abumen itu bodoh. Tapi sekarang terlihat jauh lebih banyak yang baik hati. Pak Guru, tadi saya juga melihat Ayah Sukin. Sudahlah, dia sudah beristirahat. Dia benar-benar sudah menyadari kesalahannya. Saya juga tidak akan memarahinya lagi. Manusia bukan orang suci, siapa yang tak pernah salah. Jika kepala sekolah bangun sekarang, beliau pasti akan berkata, inilah makna pendidikan. Orang seperti kepala sekolah Zhang, baru layak disebut guru. Tidak seperti orang-orang tertentu. Kau, Zhang si anjing itu, mengapa juga datang? Itu, bola mata yang tidak berguna itu. Dia pasti tidak berniat baik. Sama-sama bernama Zhang, sama-sama kepala sekolah. Bagaimana bisa selisihnya begitu besar? Selamat pagi, Direktur Chai. Guru, Anda tetap di sini saja. Pertanyaan Anda ini. Kepala sekolah masih belum diketahui nasibnya. Saya di sini menunggu. Ada masalah apa? Anda adalah direktur sekolah Hua Buzhong. Bukan pengikut yang ada di belakang sana. Sekarang sedang terjadi gempa bumi. Gempa susulan bisa terjadi kapan saja. Tidak mengevakuasi siswa di sekolah. Zhang Hongmei yang sedang berjaga di sini. Kepala Chai, sepertinya Anda belum ke sekolah, ya? Jika Anda pergi ke sekolah, pasti tahu. Anak-anak itu sudah diatur dengan baik. Siswa-siswa di sekolah kami mandiri dan disiplin. Mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Tidak merepotkan masyarakat. Bencana kali ini datang tiba-tiba. Tidak ada yang terluka parah. Hanya kepala sekolah yang terluka cukup parah. Saya tetap di sini. Tidak ada masalah, kan? Kamu di sini ngapain sih? Dia Zhang Hongmei. Mati juga. Kalau memang harus mati, kan? Kamu, apa yang kamu bilang? Kamu Ngapain sih? Ngapain? Gue lagi ngelakuin yang harus gue lakuin, loh. Jujur aja, lo mau ngapain sih? Saya takut kamu langsung memukulnya sampai mati. Kalau begitu giliran saya nggak datang. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Tahan dulu. Kamu kan sudah diselamatkan. Ini orang yang sudah mengganggu ibu kita. Bahkan menang pertandingan. Pukuli dia. Aduh. Tolong. Tolong. Berhenti. Semua berhenti. Baiklah, saya menurut. Saya tidak akan bergerak. Direktur Wu, bagaimana kalian bisa memukul orang? Pukuli sampai mati saja. Mereka pantas mendapatkannya. Apakah begitu cara kalian mendidik siswa? Bagaimana orang baik bisa mengajarimu? Mengajari mereka untuk menahan rasa malu dan menelan kemarahan? Atau mengajari mereka untuk berbuat baik, tanpa mengharapkan balasan? Kalian hanya membiarkan kekerasan terjadi. Melihat para siswa melakukan kejahatan. Mereka sedang menghukumku. Direktur Han, saya beritahu kamu. Kepala sekolah kali ini pasti ada sesuatu yang buruk. Zhang Ning adalah dalang dari semua ini. Harus masukkan dia ke penjara. Apa yang terjadi? Berhenti semua. Wakil Bupati Fen, kenapa ribut? Ini rumah sakit. Harap tenang. Bapak Bupati, akhirnya Anda datang juga. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu aturan. Bupati, Anda harus membela saya. Saya cuma ingin melihat sebentar. Kepala sekolah Sang, lihatlah mereka sudah memukuli saya seperti ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana bisa sembarangan memukul orang? Bupati, dia yang membuat Mama Sang masuk rumah sakit. Apakah dia mendoakan Mama Sang agar meninggal? Jika Mama Sang kenapa-kenapa, aku akan menggigitnya sampai mati. Tidak perlu kau urus. Aku akan menyuruh anjing-anjing dari desa kami, Desa Su, menggigitnya sampai mati. Tuan Bupati, tolong. Pak Wu, kau yang paling tahu situasi di sini. Mengapa teman-teman semua mengatakan bahwa Zhang Ming yang menyebabkan kematian Ibu Zhang? Sesuai kebiasaan.
Setengah bulan yang lalu, perusahaan konstruksi Jiangan seharusnya datang untuk melakukan pemeriksaan keselamatan. Mereka tidak datang. Setelah kami menelepon untuk mengingatkan mereka. Mereka berjanji akan datang minggu lalu. Tapi tetap saja mereka tidak datang. Seandainya mereka datang tepat waktu, pasti bisa mendeteksi masalah gedung yang berbahaya sebelumnya. Hal ini seharusnya bisa dihindari hari ini. Apa yang terjadi dengan Kepala Chai? Perusahaan konstruksi adalah perusahaan konstruksi yang ditunjuk oleh Biro Pelatihan kami. Mengapa mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Saya juga tidak terlalu tahu tentang situasi ini. Tapi apa hubungannya ini dengan Sangbing bertelur? Guru saya tadi pagi naik bus paling pagi ke kota kabupaten untuk mencari perusahaan pengawas. Itu bajingan Sangbing yang membuat masalah di belakang. Benda brengsek. Aku jijik dengan kepala desa itu. Serahkan masalah ini padaku untuk ditangani. Keamanan siswa bukan masalah kecil. Apakah sekolah ditutup atau tidak, itu urusan kami. Perusahaan konstruksi tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan sesuai kontrak. Itu kesalahan besar mereka. Apa saja yang telah dilakukan Sangbing dan orang lain di dalam sana? Kamu sudah periksa dengan sangat teliti. Sangat jelas bahwa... Apakah semua orang sudah melihat apakah operasi selesai? Bagaimana dengan operasi Direktur Jiang? Tidak seperti yang diharapkan. Pasien sementara telah selamat dari bahaya nyawa. Jangan hanya terlalu senang. Kondisi pasien saat ini masih sangat buruk. Ada apa? Pasien mengalami banyak patah tulang di seluruh tubuh. Organ dalam mengalami pendarahan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ditambah lagi pasien sebelumnya memiliki tumor ginjal dan emfisema. Cedera kali ini memperparah kondisinya. Apakah akan dirujuk ke rumah sakit lain atau merujuknya tidak realistis? Jalanan yang bergelombang akan merenggut nyawanya. Sekarang, observasi di ruang perawatan intensif selama 1 hari. Saya akan segera menghubungi ahli dari kota untuk konsultasi. Baik, Direktur Jiang, terima kasih banyak. Kamu bisa pergi sibuk dulu. Baik, terima kasih. Teman-teman, rekan-rekan. Kepala sekolah Hong Mei adalah kepala sekolah yang baik. Guru, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Saya ingin dia melihat bahwa murid-muridnya bisa masuk ke universitas yang baik. Dia juga harus melihat bahwa sekolah menengah Huabu akan dibangun kembali. Fen Jianzhang, sekolah menengah Huabu akan dibangun kembali. Dan melihat hasil belajar para murid ini. Kepala Dinas Chai, apakah saat seperti ini masih perlu dipertimbangkan? Tapi ini adalah janji kita. Orang yang tidak punya hati dan tenaga. Baiklah, lagi pula saya percaya kepala sekolah sebaik ini. Dan guru-guru sebaik ini. Pasti dapat membimbing siswa-siswa yang membanggakan. Kalian pasti tidak akan mengecewakan kepala sekolah kalian, bukan? Benar, benar, benar. Benar. Ibu Sang. Kami tidak mengecewakan Ibu, kan? Tidak ada. Sebelum beliau meninggal dunia, terus saja bergumam. Mahasiswa bimbingannya semuanya sangat. Beliau sangat puas. Dan kalian angkatan itu ya. Bahkan merupakan angkatan yang paling beliau sukai. Aku ingin sekali tahu berapa banyak orang dari angkatan itu yang lulus ujian masuk universitas negeri. Ya, taruhan itu pasti menang, kan? Tentu saja. Angkatan itu ada 18 orang yang lolos ujian masuk universitas negeri. Wah, itu hebat sekali. Tingkat kelulusan universitas negeri 15%. Banyak SMA unggulan pun tidak bisa mencapai itu. Itu sungguh keajaiban. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa menjadi angkatan siswa yang paling membuat ibumu puas? Bapak Zhang, saya berani bertanya, apakah Bapak Zhang tidak mengantar mereka mengikuti ujian masuk perguruan tinggi karena insiden yang menyebabkan korban jiwa itu? Ibu Zhang meninggal 3 tahun lalu, sekitar waktu ini. Setelah gempa bumi tahun itu, ibu saya menjalani perawatan dan konsultasi dengan para ahli. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Tapi beliau juga koma selama 11 hari sebelum akhirnya sadar. Bu, hari ini ibu terlihat jauh lebih sehat. Setelah tidur selama 10 hari lebih. Apakah kondisinya tidak baik? Kamu baru saja berjalan melewati gerbang setan, hampir membuatku terkejut. Setiap orang pada akhirnya akan mati. Hei, apakah para siswa sudah ujian? Sudah, mereka akan kembali sebentar lagi untuk memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Kepala sekolah. Ibu Sang, ini adalah kami di sekolah Dongshan. Bunga yang kupetik, kuberikan padamu. Guru. Bagaimana hasil ujian anak-anak? Apakah nilainya bagus? Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Diperkirakan setidaknya ada 13 orang yang lulus ujian utama. Masih ada 6 atau 7 anak yang hampir sama.
Pertarungan kali ini benar-benar kami menangkan dengan sangat sempurna. Ibu Zhang, saya adalah yang hampir sama dengan itu. Tapi garis batas untuk universitas kedua, ya, pasti tidak ada masalah. Dan kalau saya beruntung, saya bahkan bisa masuk universitas pertama. Selamat untuk kalian. Tidak perlu mengulang tahun. Semua berkat ajaran Ibu Zhang yang baik. Kalau begitu, jika seperti itu, apakah Sukin memiliki kesempatan untuk masuk Tsinghua atau Peking University? Kemungkinannya cukup besar. Bu Zhang, kali ini kita benar-benar berhasil. Aku tahu. Aku tahu kalian pasti bisa. Wah, ramai sekali. Sebaiknya kita datang nanti saja. Kepala Sekolah Hongmei. Bagaimana perasaanmu? Sangat baik, terima kasih kepada Bupati Fan. Nyawa tua saya ini sepenuhnya bergantung pada Anda yang telah menyelamatkan saya dari kematian. Hehe, kita harus berterima kasih kepada Kepala Sekolah Hongmei. Anda telah menyelamatkan murid-murid kami dengan mengorbankan nyawa Anda. Itu adalah kewajibanku. Kewajiban. Kewajiban yang baik sekali. Tapi ada beberapa orang yang tidak mematuhi tanggung jawab mereka. Kepala Sekolah Hongwei, saya sudah membawa Sang Ming untuk Anda. Grup pendidikan Boyu sudah memutuskan untuk memecatnya. Mereka akan mengirim kepala sekolah yang lebih baik dan berintegritas untuk bekerja di sini. Kepala Sekolah Zhang, maafkan saya. Anda seharusnya meminta maaf kepada anak-anak yang ketakutan ini. Syukurlah setidaknya tidak memengaruhi ujian masuk perguruan tinggi mereka. Kalau tidak, aku akan sangat menyesal dan merasa bersalah. Benar, aku harus meminta maaf kepada teman-teman sekelas. Kejadian sebelumnya adalah kesalahanku. Aku mohon Anda dapat memaafkanku. Dan jangan sampai memecatku dari Boyu. Aku punya orang tua yang harus kujaga dan anak-anak. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya bisa memaafkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tapi kamu benar-benar tidak pantas menjadi teladan. Tujuan seorang pria terhormat. Belajar itu sulit. Namun mengetahui keindahan dalam hal tersebut, baru bisa memberi penjelasan secara luas. Bisa menjadi guru setelah memahami permainan ini. Zhang Ming, kamu yang menjadi kepala sekolah ini, tapi tidak tahu bagaimana menjadi seorang guru. Benar, Zhang Ming. Hingga sekarang, kamu masih menganggap mengajar sebagai alat untuk mencari nafkah. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi contoh bagi orang lain. Manusia bukanlah orang bijaksana. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Aku bisa memaafkan kesalahanmu. Namun saya tidak akan membiarkan orang seperti Anda untuk terus beraktivitas dalam dunia pendidikan. Anak-anak, mohon kepada kepala sekolah Zhang untuk mencari cara lain untuk mencari nafkah. Maafkan saya. Kepala sekolah Zhang, saya datang untuk menemui Anda. Kepala sekolah Zhang, saya datang hari ini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya sebelumnya terlalu bias dalam bertindak. Pada posisi saya tidak bisa melakukan yang seharusnya. Saya merasa bersalah atas kepercayaan yang diberikan orang pada saya. Anda bisa memaafkan saya. Lalu, apakah Anda bisa mendukung sekolah menengah HuaPeu? Tentu, saya sangat mendukung. Tapi nilainya belum keluar. Saya menyerah. Saya juga ikut dalam penilaian teman-teman. Nilai mereka sangat luar biasa. Anda telah memberikan sekolah HuaBu kemampuan untuk mengubah yang buruk menjadi luar biasa. Sekolah yang begitu baik, bagaimana bisa ditutup? Iya. Itu bagus. Itu bagus, Kepala Biro Chai. Ada satu kalimat yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kata-kata itu, seorang pria bijak mengajarkan apa yang benar. Dan juga apa yang salah. Hanya dengan itu, dia bisa menjadi seorang guru. Sungguh memalukan. Dulu saya juga seorang guru. Sekarang adalah seorang pendidik. Seharusnya saya sangat memahami makna pendidikan. Saya berjanji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya di posisi saya. Mohon diawasi oleh Kepala Sekolah Hongmei. Itu adalah pekerjaan Kepala Daerah Fan. Apa yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah Hongmei? Saya, Fan, pasti akan melakukannya. Kepala Dinas Chai, manfaatkan liburan musim panas untuk merenovasi sekolah. Tunggu sampai semua urusan selesai. Lapor ke Kepala Sekolah Hongmei kapan saja. Aduh. Saya hampir lupa melaporkan pekerjaan sekolah kepada kepala sekolah. Guru I kembali mengajar di sekolah menengah HuaPeu. Guru I sekarang juga kepala sekolah. Dia benar-benar melanjutkan warisan dari Ibu Zhang. Sekolah menengah HuaPeu semakin berkembang dengan baik. Dia sudah diterima di sekolah menengah atas unggulan. Banyak anak-anak dari berbagai kabupaten kota belajar di sana. Zaudi juga mendapatkan penghargaan guru berjasa. Penghargaan ini juga merupakan penghargaan yang pernah diterima oleh guru tersebut. Tuan Zhang benar-benar luar biasa.
Dengan kekuatannya sendiri, ia mengubah sesuatu yang buruk menjadi luar biasa. Ibu saya luar biasa. Saya tidak sebaik dia, sayang sekali. Dia telah lelah separuh hidupnya dan menderita banyak penyakit. Aku, putrinya, tidak berbakti dan tidak bisa merawatnya dengan baik. Semoga ia panjang umur. Kakak Yuanru, kau sudah melakukan yang terbaik. Kami yang tidak becus, kurang perhatian padanya. Bahkan aku tidak mengantarnya di perjalanan terakhirnya. Sebenarnya baginya, aku sudah mengantarnya. Sebelum dia meninggal, aku juga menunjukkan padanya foto-foto kalian. Foto? Foto apa? Foto-foto yang dia sendiri ambil satu persatu saat mengantar kalian ke gerbang universitas. Ah, kamu masih ada di ponsel ya? Biar aku lihat. Aku juga mau lihat. Aku juga lihat. Aku juga lihat. Ayo, ayo. Ini kamu. Hahaha. Kalian tahu apa kata terakhir yang diucapkan ibuku? Apa itu? Biaya transportasi itu adalah uang untuk peti matinya. Hahaha. Ini universitas saya. Universitas terbaik, cari ibu. Saya. SIS, anak bodoh. Kenapa menangis? Ini adalah universitas yang kamu masuk karena usaha sendiri. Kamu seharusnya senang. Ibu Sang, saya tidak pernah tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Tunggu sebentar, ya. Guru Zhang, saya adalah siswa Sukin. Saya bangga memiliki Anda sebagai guru. Sungguh beruntung. Aku mengutamakan seni. Guru Chen. Hahaha. Anak baik. Jalan selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Ah, baik. Pergilah. Ah. Air mata pun bisa berbelok. Gandum pun akan menundukkan kepala. Terima kasih, Guru Sang. Hahaha. Tersesat, tangan kosong. Begitu ada cinta, ada kebencian.